Di video kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Komunikasi pada Jaringan Komputer dan Telepon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian Nikman Wisnugraha dari kelas 11 TKJC. Komunikasi pada jaringan komputer dan telepon. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Proses komunikasi jaringan telepon, yaitu telekomunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih yang berhubungan secara berjauhan dengan menggunakan media telepon, faksimil, dan lain-lain. Perangkat yang digunakan pada telepon untuk berkomunikasi dengan seseorang ada 3. Yang pertama, telepon kabel atau HP. Yang kedua, kartu jaringan. Yang ketiga, sinyal. Sejarah radio over internet protokol atau disingkat dengan ROIP. ROIP awalnya ditemukan oleh David Cameron, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. David tertarik untuk mengembangkan teknologi two-way radio pada tahun 1998. David membuat Internet Radio Linking Project atau disingkat dengan IRLP. Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir di seluruh dunia. Jenis-jenis protokol pendukung RIP. Ada 4. Yang pertama, base station. Base station atau Base Radio Station adalah menurut Peraturan Radio International Telecommunication Union atau disingkat dengan ITU, sebuah stasiun darat dalam layanan bergerak darat. Yang kedua ada IP Gateway. Gateway berfungsi sebagai gerbang transit sebuah paket yang mau dikirimkan ke network lain oleh perangkat gateway. Gateway identik dengan router karena tugas router adalah merouting paket. Yang ketiga ada IP Interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berubah bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Yang keempat ada repeater. Repeater adalah alat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal WiFi yang lemah dari WiFi utama. Kemudian software yang digunakan untuk membangun server radio online. Ada 3. Yang pertama, Icecast adalah proyek media streaming yang dirilis sebagai perangkat lunak gratis yang dikelola oleh Zip.org Foundation. Ini juga merujuk secara khusus ke program server yang merupakan bagian dari proyek. Icecast dibuat pada Desember 1998 atau Januari 1999 oleh Jack Moffitt dan Barat Rakhavan untuk menyediakan server streaming audio sumber terbuka yang dapat dimodifikasi, digunakan dan diotak-atik oleh siapapun. Yang kedua ada Shoutcast. Shoutcast memiliki 2 versi yang pertama dan versi kedua, yang memiliki fungsi sama untuk siaran ke live audio streaming, yang cocok untuk siaran radio. Shoutcast versi 2 mendukung format siaran multistream, yang artinya dengan satu akun server dapat melakukan lebih dari satu format audio. Misalkan MP3 dan AAC plus dalam satu server dan port secara bersamaan. Dan Broadcast Indo telah sepenuhnya siap dengan teknologi Shoutcast versi 2. Yang ketiga, Darwin Streaming Server. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, Darwin Streaming Server adalah server streaming RTP atau RTSP bersumber terbuka pertama. Ini dirilis 16 Maret per tahun 1999 dan merupakan server streaming media RTV berfitur lengkap yang mampu melakukan streaming berbagai jenis media termasuk H264, MPEG 4 AVC, MPEG 4 bagian 2, dan 3GP. Kemudian perangkat komunikasi pada jaringan telepon dan komputer berbasis kabel atau wireline. Ada 3 macam. Yang pertama ada kabel tembaga. Kabel tembaga multipair terbagi dari jenis dan isolasinya. Jenis kabel tembaga multipair menurut cara pemasangan yang terbagi menjadi A. Kabel tanah tanam langsung KTETL. Yang kedua kabel duct. Yang ketiga kabel udara atau KU. Kabel rumah atau indoor cable. Yang kedua ada fiber optik. Digunakan untuk kecepatan sangat tinggi hingga 100 Mbps ke atas
merupakan syarat yang dapat mengirim informasi dalam bentuk pulsa-pulsa cahaya dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan kabel logam. Yang ketiga ada hybrid. PABX hybrid adalah PBX yang bisa menggunakan pesawat telepon digital dan pesawat telepon analog pada port extensionnya. Nirkabel atau wireless. Ada 4 macam. Yang pertama BTS, Base Transceiver Station. BTS berfungsi menjembatani perangkat komunikasi pengguna dengan jaringan menuju jaringan lain. BTS adalah equipment paling luar yang berhubungan langsung dengan mobile station atau handphone dan mobile phone. BSC, yang kedua BSC, Base Station Controller. BSC adalah peralatan untuk mengontrol BTS. BSC itu seperti otak atau commander dari BTS. BSC menyediakan fungsi pengaturan pada beberapa BTS yang dikendalikannya. Di antaranya fungsi handover, konfigurasi cell site, pengaturan sumber daya radio, serta turning power dan frekuensi pada suatu BTS. Yang ketiga ada MSC, Mobile Switching Center. Mobile Switching Center adalah merupakan titik penyampaian atau penyambungan utama untuk teknologi GSM. Bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan-layanan yang lain, seperti conference call, fax, dan circuit switch data. Yang keempat, SMSC, Short Message Service Center. Short Message Service Center adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan perangkat. Sekian video presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.